pemirsa, lebaran juga identik dengan THR gitu ya. Tapi tujuan hari raya atau THR ini memang salah satu yang ditunggu saat lebaran. Tahu nggak, ternyata banyak yang baru menyesal uang THR-nya habis nggak kerasa gitu ya setelah lebaran usai. Nah, emang penyesalan datang belakangan gitu ya. Nah, sayang banget kalau misalnya THR nggak dimanfaatkan dengan baik. Karena di tangan yang tepat, THR ternyata bisa jadi batu loncatan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Untuk tahu gimana caranya kemudian mengelola THR Anda dengan bijak, kita diskusikan langsung dengan financial planner. Ada Mbak Mike Rini yang sudah bergabung. Selamat pagi, Mbak Mike. Selamat pagi, Mas Mbak Mike, makasih loh. Fajin. Udah berkenan bergabung sama kami di obrolan pagi. Tapi kalau ngomong THR nih, kan udah pada di tangan sekarang kan, udah pada lebaran gitu ya. Merupakan penghasilan tambahan 1 tahun sekali. Gimana cara mengelolanya supaya THR ini nggak tiba-tiba hilang aja atau habis kemudian baru nyesel belakangan gitu? Alhamdulillah dapat THR, mudah-mudahan belum habis 100% ya hingga hari ini. Oke, nah jadi pada dasarnya sebenarnya THR itu untuk pengeluaran hari raya. Sehingga gaji itu jangan dipakai buat pengeluaran hari raya. Kalau gajinya dipakai buat pengeluaran hari raya, maka nanti kita akan kesulitan begitu kita kembali dari misalnya kampung halaman ya, dari mudik ya, atau setelah menjelang perayaan hari raya. Padahal gajiannya kan mungkin masih beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi. 2 pekan lagi kayaknya habis cuti. Iya, betul ya. Jadi pengeluaran hari raya itu sebenarnya dapat dikelompokkan dalam 3 besar. Intinya THR, pengeluaran hari raya, kemudian gaji untuk pengeluaran rutin bulanan. Jangan dicampur ya. Untuk THR-nya, pertama kewajibannya harus kita bayar. Zakat sudah pasti. Kemudian mungkin ada zakat mal, kemudian ada infak, sedekah, barangkali ada THR orang yang bekerja pada kita juga kita bayar. Itu yang perlu diutamakan. Nah, pengeluaran hari raya seperti baju barunya, kemudian juga makanannya, dikeluarkan secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti, kalau saya sebagai perencana keuangan, saya sarankan THR itu juga diambil 10%-nya. Untuk apa? Untuk nambah tabungan kita, mungkin dana pendidikan Anda, dana pensiun Anda. Tapi boleh nggak sih Mbak Mike, THR juga bisa dijadikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan atau kondisi finansial seseorang. Misal orang itu di bulan-bulan sebelumnya mungkin punya tunggakan gitu ya, atau punya utang tertentu. Boleh juga kan kita pakai itu? Apalagi sangat bagus sekali jika berpikiran seperti itu. Itu namanya kita memprioritaskan apa yang memang harus kita laksanakan terlebih dahulu dibandingkan dengan keinginan atau kebutuhan kita. Kalau kita nurutin pengeluaran hari raya, itu nggak akan ada habisnya. Padahal kita mungkin di bulan-bulan lalu masih ada cicilan pay letter yang belum selesai atau tunggakan kartu kredit. Nah, alangkah baiknya diselesaikan terlebih dahulu sehingga setelah hari raya nggak tambah pusing. Begitu Mas Agung. Oke, tapi berapa kira-kira besaran THR kalau ada sebagian orang yang mungkin seperti Mbak Mike tadi ya, dialihkan uang hari rayanya itu untuk investasi atau bisnis, atau mungkin dimasukin ke stok gitu, yang bisa jadi ini potensial di momen lebaran ini. Berapa besarannya? Harus balance itu seimbang lah. Jangan sampai kita di pengeluaran di hari raya tuh sedih gitu ya, nggak ada makanan khas hari raya, kita tidak bisa menikmati. Saking kita gitu. pengennya ngumpulin uang gitu ya, tetap aja. Iya, beda lah antara merencanakan mengelola dengan baik dengan pelit, itu sama sekali berbeda. Jadi begini ya, harus pada dasarnya gaji kita tiap bulan itu kan kita gunakan juga untuk misalnya bayar premi asuransi, bayar tabungan juga. Nah, ini sifatnya THR itu adalah tambahan, sehingga kita nggak berasa THR kita itu cuma numpang lewat aja. Jadi ambillah 10% untuk menambah tabungan, apalagi kalau misalnya dana darurat Anda menipis ya. Jadi itu yang perlu Anda ambil langsung di awal ya, untuk menambah tabungan Anda. Apalagi kalau Anda punya hutang ya. Mungkin Anda nggak bisa 100% lunasin semuanya, tapi mungkin ambil sejumlah tertentu 10, 20, 30% untuk mengurangi saldo hutang Anda, itu jauh lebih bijaksana. Oke, Mbak Mike, kalau gitu makasih banyak sudah berkenan berbincang santai pagi hari ini sama kita di obrolan pagi. Ini insightful banget gitu ya. Jadi THR pos-posnya bisa kemana aja. Tapi jangan berarti sampai pelit banget juga sama diri sendiri gitu ya. Karena saking pengen nabung atau pengen investasi. Makasih banyak Mbak Mike sudah berkenan bergabung sama kami. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi lain waktu. Selamat pagi Mbak Mike. Terima kasih. Usai jeda, pemirsa, kita masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami di obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda.